Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita mengucapkan puji syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita setiap detiknya, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati kita senantiasa menetapkan bahwasanya nikmat-nikmat tersebut semata-mata datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar nikmat-nikmat tersebut kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatul iman azakumullah, pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 22 Februari atau yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita dari kitab Tauhid. Ya, tanpa terasa kitab Ushul Tsalatsa. Tanpa terasa kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Ini sebentar lagi kita akan masuk pada bulan yang penuh berkah. Ya, Syahrul Mubarak, yaitu syahr Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan diberikan taufik ya untuk mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga Ramadan berikutnya. Tentu di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama ketika kita akan menjalankan bulan Ramadan adalah persiapan. Ya, baik persiapan ilmu atau yang lainnya, ya, di antaranya persiapan ilmu, persiapan mental, fisik, dan seterusnya. Dan salah satu yang paling penting adalah yang dikatakan oleh para ulama sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan adalah kita memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Karena istighfar ini akan menggugurkan dosa-dosa. Ketika seorang masuk bulan Ramadan dalam keadaan digugurkan dan diampun dosa-dosanya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya keringanan, kemudahan di dalam beribadah. Ya. Dan sebaliknya, siapa yang bergelimang dengan dosa, maka akan berat untuk melakukan ketaatan. Ya, karena adz-dzunub tajlibu dzunub. Dosa itu akan menarik atau mengantarkan kepada dosa yang lainnya. Ya, maka mari kita berbanyak istighfar ya di hari-hari ini, khususnya menjelang bulan Ramadan, ya, agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita dan kemudian diringankan, dimudahkan untuk beribadah pada bulan yang penuh berkah tersebut. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, istighfarul insan ahammu min jami'il adiyah. Ya, istighfarnya seorang manusia atau seorang manusia itu lebih penting daripada seluruh doa-doanya. Ya, istighfar mohon ampun kepada Allah, karena segala kebaikan itu muncul dari ya setelah Allah Azza wa Jalla memberikan pengampunan kepada kita,
termasuk masuk surga, itu juga karena setelah Allah Azza wa Jalla berikan ampunan. Tapi khawfillah azakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada muqaddimah yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang kedua, ya, tentang kewajiban setiap muslim untuk diketahui dan diamalkan. Mudah-mudahan masih ingat Pak ya. Kewajiban yang pertama yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla Saya masih ingat. Kewajiban yang pertama bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita dan berikan kita rezeki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah Azza wa Jalla supaya kita seorang Rasul. Artinya kita mengimani bahwasanya di sana ada pencipta yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan setelah menciptakan kita tidak membiarkan begitu saja, tapi dibimbing ya untuk beribadah kepadanya dengan diutusnya para Rasul. Maka wajib bagi kita untuk mentaati Rasul atau mengikuti Rasul. Tidak ada jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi umat ini selain jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pintu tertutup kecuali pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari umat manusia ini seluruhnya setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib beriman kepada beliau, wajib masuk Islam yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu semua agama Nabi dan Rasul semuanya adalah Islam, semuanya Islam, semuanya membawa pada mengajak kepada tauhid, ya. Dan setelah beliau diutus, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang menisbatkan mengikuti Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi wassalam, semuanya wajib ya masuk Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban yang kedua adalah apa? Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadati. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ridho ya untuk disekutukan dengan apapun di dalam beribadah kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya seorang mukmin tidak boleh bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Sikap loyalnya harus diberikan kepada kaum muslimin, cintanya, kasih sayangnya, rahmatnya. Bersikap lemah lembut kepada sama muslim. Ya, a'izzatun 'alal yani ruhamau bainahum, azillatin 'alal mu'minin, gimana ayatnya? Bersikap lemah lembut ya kepada sama mukmin dan bersikap tegas kepada orang kafir. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ya, bersikap rendah, bersikap lembut, bersikap tunduk, ya. Bersikap dekat kepada sama mukmin dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Tegas di sini artinya kita memiliki prinsip di dalam bermuamalah dengan mereka. Apa yang tidak boleh, ya, kita bersikap dengan mereka. Apa yang boleh, ya, sebagaimana kemarin kita jelaskan, kita boleh bermuamalah dengan orang kafir selama mereka tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengeluarkan kita dari negeri-negeri kita atau tidak memerangi kita. Bahkan kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersikap adil, ya, untuk bersikap adil kepada mereka, ya, terus buat baik kepada mereka. Kemudian di muqaddimah yang ketiga, Syekh rahimahullah mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ya. Ketahuilah semoga Allah Azza wa Jalla membimbingmu untuk mentaatinya. Di sini kembali Syekh rahimahullah memulai ya ucapan beliau dengan doa. Ya. Sebagaimana sebelumnya Syekh mendoakan i'lam rahimakallah. Ya. I'lam rahimakallah. Semoga Allah ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Di sini ya Syekh mendoakan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah Azza wa Jalla membimbingmu untuk mentaatinya. Karena kita ikhwas sekalian,
Kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan satu ketaatan sekecil apapun, satu kebaikan sekecil apapun, kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Ya. Sekecil apapun, ya, amal ibadah atau ketaatan tidak akan pernah kita mampu melakukannya kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa kita muji Allah Tabaraka wa taala. Ya, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb sekalian alam. Dialah yang membimbing kita. Dia yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka ketika kita terpilih menjadi orang-orang yang diberikan hidayah, maka kita bersyukur. Ya, dan rasa syukur kita adalah dengan menggunakan nikmat tersebut, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu luang. Ya. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Ini semua semata-mata karena taufik dari Allah Tabaraka wa taala. Ya. Hal yang semacam ini, yakni kebiasaan saling mendoakan, ini adalah kebiasaannya para salafus saleh, khususnya dari kalangan bangsa Arab, ya, dari dulu sampai sekarang. Mereka ketika saling bertemu itu, maka yang meluncur dari lisan-lisan mereka adalah ucapan doa, ya, terutama di awalnya pertama kali ketika bertemu mengucapkan assalam. Salam sendiri ini sudah doa, assalamualaikum, ya, semoga keselamatan atas kalian. Kemudian doa-doa yang lain, barakallahu fika, hafizakallah, hayyakumullah, dan seterusnya. Ini kebiasaan yang baik dari, ya, saudara-saudara kita khususnya dari Arab, ya, yang mana kebiasaan ini tidak kita miliki di negeri kita. Ya, jangankan doa-doa barakallahu fik, hayyakallah, hayyakumullah, Allah yahfazak, dan seterusnya. Salam saja sudah hilang, ya. Salam saja sudah hilang. Dan ini juga salah satu tanda hari kiamat. Orang akan mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Ya, adapun yang tidak kenal ya sudah. Ya. Dan kita kalau kita lihat juga masyarakat di Arab sana, ini bukan kita bicara dengan Arab Saudi, enggak, di Mesir saja. Ya. Di Mesir sana itu, subhanallah, hatta orang-orang awamnya, ya, itu kalau pertama kali ketemu dengan orang lain atau dia lewat orang lain, pasti yang ucapan apa? Assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum. Jadi biahnya, lingkungannya, adatnya memang seperti itu. Ya. Ini yang perlu kita contoh. Ya. Ya. Coba antum kalau ke pasar, ya, ke pasar seperti itu, kira-kira dia anggap aneh. Ya. Ini orang habis pulang dari rumah sakit jiwa mana katanya. Bisa jadi mungkin seperti itu, saking anehnya. Padahal itu adalah tahiyat kita, ya, ucapan salam kita, tahiyatul Islam, tahiyatnya ahlu al-jannah, ya. Tapi subhanallah, itulah Islam, ya, bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Ya, datang dengan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Ya. Maka paling tidak, ya, paling tidak kalau seandainya kita tidak mampu, ya, melakukan seluruhnya, maka kita tidak tinggalkan seluruhnya juga, ya. Tetap kita berusaha untuk hidupkan ucapan salam. Jadi kita berusaha ketika pertama kali ketemu dengan orang lain, ucapkan yang pertama kali apa? Salam, assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, ya. Seperti itu. Kita berusaha, usikum wa iyaya nafsi. Ini yang harus kita contoh, kebiasaan-kebiasaan yang baik dari saudara-saudara kita, ya, khususnya di Arab sana. Ya. Ini kebiasaan yang baik, salafus saleh, yang harus kita contoh, saling mendoakan. Hatta dalam tulisan, ya, hatta dalam tulisan di WA dan semacamnya, ya. Ketika kita ucapkan dulu assalamualaikum, dan jangan lupa yang ini juga balas, ya. Tentu nggak bisa jawab, saya sudah jawab langsung di lisan, tapi kan orang yang baca nggak tahu, ya, agar tidak timbul zon, kok ini diucapin salam kok nggak balas gitu di tulisannya gitu, agar tidak timbul suudzon, tulislah. Apalagi sekarang ada itu kan stiker, apa? Stiker yang sudah muncul, tinggal klik, ya.
kita lisan kita ucapkan waalaikumsalam, klik muncul sudah. Ya. Ketika dia mengucapkan jazakallahu khairan, jangan pelit-pelit mengucapkan wa iyyakum. Ya kan? Wa iyyakum, barakallahu fiik, wa fiik barakallah. Itu dalam tulisan-tulisan kita di media sosial, di WA khususnya, ya perlu kita mengingatkan ini juga. Ya. Dan sehingga nanti kesannya komunikasi antara dua orang itu hangat gitu. Ya. Kalau cuma salam dan nggak balas, disebutkan jazakallahu khairan nggak balas juga, ini ya kurang hangat jadinya. Ya. Karena saling mendoakan ini sesuatu yang ya sangat baik, sangat positif. Ya. Bisa membangun kehangatan, kedekatan dalam komunikasi. Apalagi bahasa WA ini juga, bahasa WA ini karena kita nggak lihat langsung orangnya, kadang-kadang ya salah sangka gitu. Ya. Kalau kita tidak ikuti dengan tulisan-tulisan yang membangun prasangka yang positif. Ya. Kemudian Syekh mengatakan annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahu din. Di sini Syekh rahimahullah menjelaskan tentang hakikat millah atau agama Ibrahim. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu dalam mentaatinya, bahwasanya hanifiyah, agamanya Ibrahim alaihissalam, adalah engkau beribadah atau menyembah kepadanya semata, ya, mukhlishan lahuddin, ya, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas, dengan memurnikan untuknya agama, mukhlishan lahuddin, memurnikan untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala agama ini. Ya. Jadi Syekh menjelaskan tentang hakikat millah atau agama Ibrahim. Apa itu millah atau agama Ibrahim? Al-Hanifiyah secara bahasa, ya, artinya adalah condong atau miring, dari kata ahnaf. Al-Hanifiyah itu berasal dari kata ahnaf yang artinya condong atau miring. Orang-orang Arab, ya, itu biasa menyebut seorang yang memiliki kaki yang bentuknya O, ya, itu dengan ahnaf. Orang yang memiliki kaki yang dengan bentuk O, itu tumitnya keluar, kemudian bagian kakinya ke dalam, condong ke dalam atau miring ke dalam. Ya, orang Arab biasanya menyebutnya dengan ahnaf, ya, atau condong. Jadi Al-Hanifiyah, agama Al-Hanifiyah adalah agama yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ketika sesuatu itu condong, ya, maka dia akan mendekati satu sisi dan jauh dari sisi yang lain. Ya, condong ke sini, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya. Jadi makna Al-Hanifiyah atau makna Hanif bukan hanya bermakna lurus seperti yang dipahami oleh sebagian orang atau banyak orang, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu adalah nabi yang memiliki, ya, keutamaan atau nabi yang spesial, nabi yang memiliki keutamaan atau kespesialan, ya. Hal ini ditunjukkan, ya, yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang spesial, ya, seorang nabi yang memiliki keutamaan, ya, daripada yang lainnya. Ya. Yang pertama, hal yang menunjukkan hal itu adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW agar mengikuti milah beliau. Ya. Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah milahnya Ibrahim, ikutilah agamanya Ibrahim yang hanif, ya, dan dia bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Rasulullah SAW lebih utama atau lebih mulia, ya, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam?
kita katakan iya benar. Ya. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah sebaik-baik Nabi dan Rasul. Tapi kenapa diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Ibrahim? Jawabannya jelas, ya. Karena secara sejarah, ya, datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih dulu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim secara nasab adalah, ya, kakeknya Rasulullah SAW. Ya. Nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail, Hajar, ya, dari istri Hajar, kemudian Ismail, sudah sampai kepada Rasulullah SAW dari bangsa Quraisy. Ya. Adapun orang-orang Yahudi, Nasara, ya, itu dari jalur Ishak, Sarah, Ishak, ya, Yakub dan seterusnya. Ya. Sehingga semuanya, ya, mencintai dan menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam, baik orang Yahudi, ya, orang Nasara, kemudian juga kaum musyrikin Arab itu mengakui keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian di antara yang lainnya yang menunjukkan kespesialan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kita, ya, selaku hamba-hambanya, ya, atau selaku umat Islam untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi di samping memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam, kita pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah oleh kalian milahnya Ibrahim yang hanif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang diberi gelar Khalilur Rahman yang pertama kali. Nabi yang pertama kali diberikan gelar Khalilur Rahman, ya, yaitu kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattakhadha Ibrahim khalila." Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian setelah itu yang diangkat menjadi khalil yang berikutnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua, ya, nabi yang diberikan kehormatan, diberikan gelar sebagai Khalilur Rahman. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan innallaha attakhadha li khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku sebagai kekasihnya sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya. Dan Khalil, ya, ini kedudukannya lebih tinggi, lebih dekat daripada Habib, ya. Habib itu juga kasih, Habibullah. Ya. Tapi dia derajatnya lebih tinggi daripada Habib, ya, Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang menunjukkan, ya, tentang kespesialan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim adalah satu-satunya manusia yang bertauhid di negerinya ketika itu. Satu-satunya manusia yang bertauhid di negerinya ketika itu. Ya. Jadi manakala seluruh manusia di negerinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ayahnya, ya, sampai ayahnya Azar, ya, yang profesinya sebagai pembuat berhala, sebagai pembuat patung, ya, semuanya kufur, ya, semuanya musyrik. Tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri ketika itu, ya. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak peduli dengan, ya, banyaknya manusia yang menentang dakwahnya. Beliau terus berdakwah, ya, menyampaikan tauhid, ya. Dan di antara yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahkan tauhid, ya, kepada penduduk negerinya adalah beliau berdebat dengan orang-orang para penyembah berhala sampai kemudian dihancurkan berhala-berhala tersebut dan tinggalkan satu yang paling besar, ya. Kemudian
juga beliau berdebat kepada para penyembah benda-benda langit, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan, ya, bahwasanya ya ayat yang menjelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara tentang bulan, matahari, ini bukan beliau sedang kebingungan mencari Tuhan, bukan, ya, seperti yang dipahami oleh orang-orang filosof, ya, sedang mencari Tuhan atau hakikat kebenaran, tidak. Tapi beliau sedang menjelaskan kepada para penyembah bintang, para penyembah benda-benda langit, ya, mengajak mereka berpikir bahwasanya sesuatu yang hilang muncul itu tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan, ya. Bulan, kemudian matahari, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diakui oleh orang-orang dari kaum Yahudi, Nasrani, dan juga musyrik Arab, tentu juga oleh kita kaum muslimin. Jadi diakui oleh semuanya, diakui, ya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang dari kaum Yahudi dan Nasrani, nenek moyangnya seperti tadi kita jelaskan dari jalan Sarah, kemudian Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nah, ini Yahudi dan Nasrani. Kemudian dari ya sisi Ismail alaihissalam, ini lahir bangsa Quraisy, ya, yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, semua mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim, orang-orang Nasara pun demikian, orang-orang kaum musyrikin Arab, ya, ketika itu Quraisy Mekah itu juga mengklaim mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Akan tapi Allah Azza wa Jalla bantah semuanya, ya, bantah semuanya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa, ya, wa ma kana minal musyrikin. Ya. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang Hanif, ya, lagi berserah diri, muslimah, lagi berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia sekali-kali bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Jadi dibantah semuanya, ya. Nabi Ibrahim adalah seorang yang menyeru kepada tauhid, seorang yang menyeru manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang Yahudi telah keluar dari ajaran agama Nabi mereka, ya, dengan mengatakan Allah memiliki anak, ya, Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani juga telah menyimpang dari ajaran Nabi mereka Isa alaihissalam dengan mengatakan Isa putra Allah atau Isa sebagai Tuhan, ya. Orang-orang musyrikin Quraisy juga telah menyimpang, ya, dari milah Ibrahim dengan menyembah berhala, ya. Jadi yang benar kalau mengklaim mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam, maka, ya, harus, ya, mentauhidkan atau mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan masuk Islam dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan betul-betul mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga kita betul-betul melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ya, nanti kita juga mengikuti Rasulullah SAW dalam mengikuti milahnya Ibrahim, yaitu tauhid. Ya. Ini beberapa poin, ya, yang menjadikan, ya, perlu adanya penjelasan tentang agama Hanif, ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Oleh karena itulah, atau di atas dasar itulah, yaitu di atas dasar apa? Tauhid, ya. Di atas dasar tauhid itulah Allah Azza wa Jalla perintahkan seluruh manusia dan Allah ciptakan mereka untuk itu. Ya. Allah ciptakan mereka, ya, makhluk ini, ya, seluruh manusia termasuk di dalamnya jin, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Dan makna ya'budun, ya, Syekh mengatakan yuwahhidun, yakni untuk mentauhidkan aku, ya, Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan inilah hakikat daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana seluruh manusia bahkan jin ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla pilih kita termasuk hamba-hambanya yang mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam dengan menjadi seorang muslim, ya, dengan menjadi seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir yang diutus untuk seluruh manusia, dan tidak ada nabi setelah beliau. Ya, dan tidak ada jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mengikuti, ya, jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di dunia ini ada sekitar 8 miliar manusia, 8 miliar manusia kurang lebih, koreksi jika salah. Ya, dan 2 miliar diantaranya muslim. Ya, lebih banyak atau lebih sedikit yang kufur. Ya, lebih banyak yang kufur, lebih banyak yang muslim, lebih banyak yang tidak mengikuti atau tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi orang-orang kafir musyrik itu jauh lebih banyak di dunia ini daripada ahli tauhid. Ya. Kemudian muslim yang 2 miliar ini pun dipecah-pecah lagi, dilihat lagi bagaimana kesungguhan mereka dalam meniti jalan Rasulullah SAW. Sebagai Rasulullah jelaskan ada 73 kelompok dari umat Islam tersebut terpecah, ya. Dan satu yang akan masuk surga, artinya yang selebihnya itu terancam dengan neraka. Tapi tidak kita katakan mereka, ya, di neraka selama-lamanya, tidak. Tapi terancam. Namanya diancam itu nanti bisa terjadi, bisa tidak, itu hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak mengatakan seorang muslim, ya, seorang ahli kiblat dengan surga atau neraka kecuali yang telah dijelaskan oleh dalil. Misalnya Abu Bakar pasti di surga, Umar pasti di surga. Kita katakan demikian. Ada 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga, maka kita katakan pasti. Ya, pasti. Kalau kita mengingkari berarti mengingkari kabar dari Rasulullah SAW. Adapun yang lainnya yang tidak ada nasnya, yang tidak ada syariatnya, tidak boleh kita katakan ketika seorang muslim yang saleh, yang taat, ya, kemudian kita katakan dia pasti di surga. Atau sebaliknya seorang muslim yang meninggal dalam keadaan maksiat, ya, kemudian kita katakan dia pasti di neraka. Ya, tidak boleh. Ya, itu mendahului ilmu Allah Azza wa Jalla atau takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Ya. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu mengkafiri surga? Tidak ada, ya. Kita tidak pernah memastikan seorang muslim, ya, masuk surga atau masuk neraka kecuali yang telah dijelaskan oleh dalil. Tapi yang jelas, kalau dia meninggal di atas Islam, meninggal di atas tauhid, maka akhirnya pasti di surga. Ya, akhirnya pasti di surga. Ya. Apakah harus melalui neraka terlebih dahulu atau tidak? Ya. Ini sudah kita jelaskan tentang masalah itu. Kemudian Syekh mengatakan wa 'azzamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan sebesar-besar apa yang Allah perintahkan itu adalah tauhid. Dan tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya. Dan ini benar apa yang dikatakan oleh Syekh, ya, bahwa tauhid adalah perkara terbesar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Buktinya Allah Azza wa Jalla mengutus seluruh nabi dan rasul untuk membawa risalah ini. Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul untuk membawa risalah ini, untuk menyerukan perkara ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula
an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Semuanya ya mengatakan kepada umatnya, sembahlah Allah Azza wa Jalla semata dan jauhilah taghut. Itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Jadi ketika sebuah perintah kepada orang banyak, kemudian perintah tersebut intinya adalah satu, semuanya satu, tidak ada yang berbeda dari posisi ini atau dari konteks ini atau dari hal ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting, perkara yang sangat mungkin. Ini yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul, itu tauhid. Dan sekali lagi, seluruh nabi dan rasul itu membawa tauhid, itulah Islam. Yang Islam itu maknanya adalah kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itulah Islam. Ya, ciri khas Islam itu adalah apa? Tauhid. Ya. Makanya dakwah, semua dakwah ya itu harus dimulai dari dakwah tauhid. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan juga yang lainnya memulai dakwah yang dimulai dengan dakwah tauhid, itu mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan membersihkannya dari segala kotorannya, maka ini adalah dakwah yang hak. Ya. Bagaimana kita tidak meyakini itu dakwah yang hak, sedangkan itu telah dilakukan oleh para nabi dan rasul? Apakah kita ragu-ragu bahwa para nabi dan rasul berada di atas jalan yang hak? Apakah kita ragu-ragu? Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang muslim ragu-ragu terhadap apa yang telah dikerjakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi dan rasul. Mereka memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid, yaitu mengajak manusia atau mengajarkan manusia tentang hakikat tauhid yang hak. Bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Dan dakwah yang seperti inilah dakwah yang akan berhasil. Ya. Dakwah yang akan membuat seorang hamba betul-betul pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul merasa bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, fana, dan di sana ada pertanggungjawaban yang besar. Sehingga dia akan merasa diawasi, akan merasa hati-hati dalam meniti kehidupan di dunia. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Ketika terjatuh dalam dosa, dia merasa merasa gundah, merasa tidak enak, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Ya. Ini semua diawali dari sebab tauhid. Kenapa ada seorang sahabat dahulu? Ya. Ada hukum rajam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga hukum potong tangan. Tapi mereka semua ketika ditegakkan kepada mereka rajam, ditegakkan kepada mereka potong tangan, itu kebanyakannya atau tidak kita katakan melalui penyidikan, tidak ada, semuanya pengakuan. Kalau ada yang melakukan penyidikan dengan penyidikan, dengan ditanya-tanya dan seterusnya, tolong kasih tahu saya. Setahu saya itu semuanya bentuknya apa? Pengakuan. Pengakuan, mengaku di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengaku di hadapan Nabi, maka tidak ada pilihan kecuali tegakkan hukum tersebut. Itu kenapa bisa mengaku seperti itu? Di zaman sekarang, mengaku, kata orang penjara penuh, penjara apa? Penuh. Subhanallah. Jadi sudah sangat langka sekali di zaman ini orang-orang yang jujur. Banyak melakukan kecurangan, kedustaan dan seterusnya. Ini musibah. Allah ada. Baik. Allah Azza wa Jalla juga berfirman tentang Nabi Hud alaihi salam, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada 'Ad, dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudaranya yaitu Hud,
Nabi Hud berkata, "Ya qaum i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah Azza wa Jalla semata. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Ya, afala tattaqun." Dan juga ya, Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh, ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa la ya'uqa wa nasra. Ya. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali, ya, jadi kaum Nabi Nuh berkata kepada yang lainnya, ya, para pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh berkata kepada, ya, manusia ketika itu, ya, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, ya. Tidak pula Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini orang-orang saleh yang dibuat patungnya kemudian disembah. Dan nama-nama ini, ya, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr ini sampai juga kepada kaum bangsa Arab, kaum musyrikin Quraisy ketika itu sampai. Jadi ada mereka menggali, ya, menggali patung-patung yang sudah tertimbun tanah, digali kemudian ditaruh dihidupkan kembali. Kalau kita katanya apa? Situs, ya, situs, kemudian cagar alam, budaya dan semacamnya dengan nama-nama seperti itulah, ya, kemudian dipelihara, ya, kemudian dipelihara, dijaga dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak boleh sebetulnya. Kalau mendapatkan patung, ya, semacam itu harusnya apa? Dihancurkan, bukan kemudian dipelihara atau dijaga dengan nama alasan menjaga situs atau menjaga cagar alam dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, ya, karena mereka mengingkari itu, ya. Kemudian juga Allah berfirman tentang Nabi Shalih alaihissalam, wa ila Samud akhahum Shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi perkataannya sama, ya, seluruh nabi dan rasul perkataannya sama kepada kaumnya masing-masing. Semuanya mengatakan sembahlah Allah Azza wa Jalla semata dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sembahlah Allah semata dan jauhi taghut. Semuanya sama mengatakan yang demikian, ya. Ya. Pun demikian juga dengan nabi-nabi yang lainnya, ya, yang mereka seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid kepada umatnya masing-masing. Ya. Ada. Assalamualaikum.